Halo guys, balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar kalian hari ini? Masih pada tetap semangat seperti hari-hari biasanya ya kan? Nah, seperti biasa dari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel, tepatnya episode 153 dan 154 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya bisa memahami alur cerita di episode hari ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Kematian Long Hao Chen jelas saja menjadi pukulan telak bagi Sheng Shire bersama tim pemburu iblis, sehingga mereka lantas mencoba untuk melakukan penyerangan. Tapi sayangnya hal tersebut percuma saja. Pasalnya dengan melepaskan kemampuan spiritual Agaris dengan mudah menyingkirkan anggota Long Hao Chen. Sementara itu, sambil mengenang semua ingatan bersama calon lakinya, Shire tanpa terduga kehilangan kesadarannya dan menggunakan berkah Dewa Kematian untuk membalaskan penderitaan yang dialami Hao Chen. Tapi Kaisar Feng Xiu dengan cepat memblokir serangan tersebut dan membawa seluruh tim Hao Chen pergi meninggalkan tempat ini. Tidak berselang lama, melihat Agares kebingungan dengan keputusan tersebut, Feng Xiu lantas mengatakan, jagoan kalian bukannya hanya sekedar seorang kesatria, tetapi memiliki garis keturunan darah, sehingga Feng Xiu sangatlah menyesali tindakannya sebelumnya, dan tanpa sengaja membunuh anggota keluarganya sendiri. Oleh sebab itu, demi menghindari hal tidak diinginkan, serta mengamankan seluruh perbatasan dari invasi kelompok iblis, Feng Xiu segera memberikan surat perintah kepada komandan pasukan untuk meninggalkan area medan pertempuran, dan menegaskan, dalam waktu 10 tahun ke depan, mereka akan kembali memulai perang suci. Wang Woli. Wo能为你做的停战10年，团长，我的亲人。 Singkat cerita, tepatnya di ruangan kuil aliansi, meski para tetua masih ragu atas meninggalnya Long Hao Chen, tapi menurut tetua yang hauhan, dia merasakan fluktuasi tata segel ilahi bersinar, namun hanya sekejap mata, sehingga tetua Hao beranggapan kabar mengenai dari klan iblis memanglah benar. Oleh sebab itu, para tetua segera memberikan perintah kepada tim pemburu iblis tingkat kaisar untuk menyelamatkan tim Cahaya Fajar alias tim Long Hao Chen. 好人不会死的，老师，你听到了吗？ Tepat di momen mengharukan ini, meski beberapa anggota sangat terpukul melihat kematian Hao Chen, bahkan menganggap diri mereka tidaklah berguna yang tidak bisa melindunginya saat pertempuran berlangsung, terlebih lagi, sebagai seorang alkemis, pusulap hijau tidaklah mampu membuat pil kematian untuk dirinya. Di tengah-tengah kondisi kepanikan tersebut, rombongan Wing Zhou akhirnya tiba di lokasi ini, serta mencoba untuk menenangkan suasana dan meminta rekan-rekan Hao Chen untuk segera kembali ke kuil aliansi. Namun Chen Ying'er justru menolak tawaran barusan dengan alasan jika Sheng Shire belumlah sadarkan diri, sehingga dia menyarankan Wang Zhou untuk menunggunya sementara waktu. Dan ternyata... Hao Chen! Sambil menggenggam erat tubuh Long Hao Chen, selain Shire mengatakan kalau dirinya telah gagal membalaskan dendam kematian calon lakinya, dia juga tidaklah pantas untuk tetap hidup seorang diri. Oleh sebab itu, Shire berniat untuk melakukan aksi bunuh diri. Tapi sayangnya hal tersebut masih saja tidak membuahkan hasil. Pasalnya dengan adanya kekuatan Xiole yang berada di dalam tubuh Shire, dia segera menghentikan tindakan tersebut. Walaupun kejadian barusan mengejutkan seluruh orang,
Hanya saja menurut pengetahuan Xiaolei, jiwa yang pernah ditinggalkan untuk Long Haochen akan segera menghilang. Sehingga dia meminta Seng Seer bersama rekan-rekannya membawa jagoan kalian mendatangi area Heavenly Illusory untuk melakukan proses penyembuhan jiwa. Sesampainya di sebuah altar Heaven Illusory serta memanggil seluruh binatang di tempat ini, Xiaolei segera merapalkan mantra kehidupan Dewi Alam untuk membangkitkan jiwa Long Haochen. Meski hal ini sempat menunjukkan sebuah reaksi dan berharap jika proses ini bisa membuat Long Haochen sadar kembali, tapi sayangnya kekuatan Xiaolei hanya mampu menyembuhkan lukanya saja. 拜托了，一定要救回团长！ Mendengarkan ucapan Seng Seer kalau Long Haochen belumlah sadarkan diri serta masih belum menghembuskan nafasnya, Xiaolei lantas mengucapkan permintaan maaf karena telah gagal menyembuhkan Long Haochen. Terlebih lagi dirinya hanyalah jelmaan seorang dewa yang tidak bisa menggunakan kemampuan Dewi Alam. Tapi karena Haochen pernah mendapatkan bantuan Dewi Alam, Xiaolei bersama naga Bearbrain telah menjaga jiwa Long Haochen selama 7 hari, yang artinya Seng Seer hanya memiliki sekitar 7 hari untuk menyelamatkan jagoan kalian. Meskipun ucapan ini bikin seluruh orang frustasi, serta mengatakan jika mereka tidaklah bisa mengetahui siapa yang dapat menyembuhkan sang kapten, hanya saja menurut Xiaolei, dia pernah merasakan kekuatan dewa berasal dari Eternal Tower yaitu Elektrolog, dan mungkin hal ini dapat menyelamatkan Haochen. Walaupun saran barusan langsung dibenarkan Lin Xin, tapi dengan kondisi Long Haochen saat ini, apakah mungkin mereka bisa memasuki ruangan Eternal Tower? Mendengarkan ucapan tersebut, serta mengingat bahwa mereka berdua pernah mendapatkan warisan Yi Legacy, Seir lantas mencoba untuk menempatkan tangannya mengambil kalung Eternal Tower, sehingga dia meminta bantuan kalung Eternal Tower untuk mengirim rekan-rekannya memasuki ruangan tersebut. Sesampainya di Eternal Tower, Seng Seer lantas menjelaskan bahwa tuannya dalam kondisi sakaratul maut dan sangatlah membutuhkan elektrolog untuk menyembuhkan Long Haochen. Si robot mengatakan, walaupun dia tidaklah bisa menemui elektrolog masih tertidur panjang, namun hanya ada satu cara untuk membangunkan elektrolog, yaitu pergi ke lantai ke-7. Tapi dengan syarat mereka haruslah menyelesaikan semua ujian di tempat ini dan menaklukkan beberapa pengawal suci. Perkataan barusan jelas saja bikin seluruh tim pemburu iblis nambah panik. Selain mereka hanya memiliki batas waktu sekitar 7 hari, mereka juga haruslah menantang 8 pengawal suci di lantai tersebut. Dengan adanya fakta ini, Seng Seer lantas menyarankan Wengzhou untuk kembali ke aliansi kuil. Namun sayangnya, kembaran Mimin langsung menolak saran tersebut dengan alasan karena Long Haochen pernah menyelamatkan hidupnya. Dia berniat untuk membantu Seng Seer bersama anggota lainnya. Sebelum pergi menyelesaikan ujian, si robot lantas menjelaskan dirinya baru saja menghapus semua level bonus dan menyisakan pengujian pengawal suci yang pernah melewati sebelumnya. Dengan kata lain, saat ini tim Long Haochen hanya perlu memulai dari lantai ke-3. Bahkan setelah mereka mampu melewati ujian pengawal suci lantai 6, maka lantai ke-7 akan secara otomatis dibuka. Sehingga si robot berpesan untuk selalu berhati-hati. Pasalnya dengan kondisi Tuan Muda Haochen, Eternal Tower tidak memiliki seorang majikan. Dan semua luka yang mereka alami saat berhadapan melawan pengawal suci tidak bisa dipulihkan kembali. Meskipun begitu, Seng Seer tetaplah bersikeras menyelamatkan Long Haochen, serta memimpin seluruh anggota memulai ujian. Sebagai wakil kapten, Seng Seer terlihat memberikan perintah kepada Chen Ying'er untuk melindungi Long Haochen, sedangkan anggota sisanya ditugaskan untuk mengikutinya memasuki ruangan ujian. Sesampainya di arena baku hantam, selain diharuskan menyelesaikan misi lantai ke-3 level pertama, tim pemburu iblis haruslah mengalahkan kesatria kegelapan tingkat 9. Meski hal ini membuat seluruh anggota ketar-ketir, serta beranggapan jika mereka tidak memiliki peluang untuk menang, namun demi menyelamatkan Long Haochen,
Seng Sai'er lantas memberikan instruksi kepada rekan-rekannya untuk memulai serangan. Di awal pertempuran, melihat pergerakan seluruh rekan-rekannya dengan mudah dipatahkan pengawal suci tingkat 8, serta mampu mengatasi kombinasi serangan dari segala arah, sontak saja mengejutkan Sai'er. Pasalnya tim ini memanglah baru terbentuk setelah kepergian Long Hao-Chen. Bahkan jika hal tersebut memaksakan diri untuk melakukan pertarungan jangka panjang, kemungkinan timnya tidaklah bisa menyelesaikan ujian tersebut. Oleh sebab itu, Seng Sai'er lantas mencoba untuk memikirkan rencana lain untuk menaklukkan sang pengawal dan segera memerintahkan rekan-rekannya kembali melepaskan kombinasi teknik andalan untuk menghancurkan barrier pelindung sang pengawal. Meski tindakan barusan mendapatkan pujian dari pengawal suci, hanya saja dia menegaskan bahwa kemampuan tersebut masih belum mampu mengimbangi kekuatannya. Oleh sebab itu, si pengawal tanpa basa-basi terlihat melepaskan domain kegelapan untuk membalikan situasi pertarungan. Dan sangatlah penasaran bagaimana mungkin tim pemburu iblis dapat menyelesaikan ujian tersebut. Mendengarkan bebacot si pengawal, Seng Sai'er lantas memerintahkan Han Yu untuk segera memulai tindakan. Selain merupakan benteng pertahanan serangan tim, Han Yu sendiri adalah pengawal Long Hao-Chen, sehingga hal ini langsung membangkitkan kepercayaan diri seluruh anggota. Bahkan langsung tancap gas kembali mengombinasikan berbagai teknik andalan menekan pengawal kesatria kegelapan. Tepat di momen ini, ketika pengawal suci dalam kondisi lengah dan terjebak di bawah kurungan cahaya, Seng Sai'er dengan cepat melepaskan tebasan 7 kemutlakan dewa kematian untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Meskipun pengawal suci mengakui kekalahan, hanya saja dia berpesan kepada Seng Sai'er untuk selalu waspada. Pasalnya setiap lantai ujian memiliki seorang pengawal suci di tingkat yang berbeda. Oleh sebab itu, Menara Eternal Tower menyatakan jika tim Sai'er berhasil menyelesaikan tingkat pertama lantai ketiga dan melakukan konfirmasi apakah mereka ingin melanjutkan ujian selanjutnya. Nah, dikarenakan si Masian merasa kepo dengan peningkatan kekuatan Sai'er sebelumnya, sang wakil lantas menjelaskan, walaupun kekuatan 7 dewa kemutlakan jauh lebih kuat, hanya saja kemampuan ini memiliki efek samping luar biasa hebat bagi penggunanya, sehingga Sai'er meminta seluruh anggota untuk tidak mencemaskan dirinya. Singkatnya, setelah kembali ke ruangan Eternal Tower, serta mengingat pesan yang diberikan Seng Sai'er, bahkan percakapan pengawal suci, Lin Xin lantas menyarankan Seng Sai'er untuk memulihkan kondisi terlebih dahulu dan menyerahkan ujian selanjutnya kepadanya. Terlebih lagi, mereka tidaklah ingin selalu bersembunyi di balik kekuatan Seng Sai'er ataupun Long Hao-Chen. Oleh sebab itu, Lin Xin segera memberikan pil penyembuhan untuk Seng Sai'er dan berjanji akan membawa seluruh anggota mencapai lantai ke-7. Namun sebelum itu, Duan Yi bersedia menemani Lin Xin menuntaskan ujian tersebut dengan alasan jika dia ingin balas budi atas kebaikan Long Hao-Chen. Sesampainya di arena pertarungan, selain mereka berdua haruslah mengalahkan pengawal suci nomor 7, pengawal ini ternyata memiliki atribut cahaya, bahkan dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan sihir. Oleh sebab itu, pesulap hijau lantas menyarankan Duan Yi untuk mencari peluang menaklukkan pengawal suci. Di waktu bersamaan belum sempat memulai tindakan, si pengawal secara brutal melepaskan serangan, sehingga memaksa Duan Yi bersama Lin Xin menghindari serangan tersebut. Sementara itu, si robot terlihat menjelaskan beberapa hal mengenai kekuatan pengawal suci nomor 7. Meskipun dia merupakan seorang penyihir atribut cahaya, namun serangannya memiliki aura membunuh begitu hebat, sehingga Han Yu meminta rekan-rekannya untuk mempercayakan pertarungan ini kepada Lin Xin bersama Duan Yi. Di sisi lain, merasa kesulitan di bawah gempuran pengawal suci, bahkan membuat Lin Xin dalam posisi tidak menguntungkan, serta mereka tidak memiliki pilihan lain, pesulap hijau secara paksa menggunakan pil peledak untuk meningkatkan kemampuan, sehingga mereka dapat membalikan situasi pertarungan. Oleh sebab itu, Duan Yi lantas melakukan tugasnya untuk melindungi Lin Xin. Meskipun di momen ini, pengawal atribut cahaya merasa di atas angin, serta menegaskan bahwa tindakan Duan Yi percuma saja, namun Duan Yi tidaklah menghiraukan bebacot tersebut, dan terus berjuang keras memblokir serangan pengawal suci.
sehingga memberikan waktu kepada Lin Xin menggunakan gulungan segel mantra terlarang. Di tengah-tengah situasi kepanikan, serta mengingat semua momen pertemuannya bersama Long Hao Chen, pesulap hijau akhirnya berhasil mengaktifkan segel mantra terlarang dan menciptakan api burung ponik untuk menyelesaikan ujian tersebut. 要复活团长！ 和这个队友，团长，其爆发出如此强大的潜力吗？ Tidak berselang lama, setelah membuka lantai keempat, serta melakukan pemeriksaan bahwa kedua rekannya mengalami luka cukup serius, si robot lantas meminta Sing Sayer agar tidak mencemaskan hal ini, sehingga mereka bisa melanjutkan ujian. Setibanya di lokasi atribut es dan api, menyadari lantai keempat dihuni oleh dua pengawal suci, Sayer pada awalnya menyarankan kepada seluruh anggota agar tetap di sini. Namun pada dasarnya, Chen Ying'er menolak saran tersebut dengan alasan kalau dialah yang ingin bersama Wen Zhou maju sebagai penantang selanjutnya. Sambil menuju area pertarungan, ketika Wang Zhou dan Chen Ying'er beranggapan jika pengawal suci lantai keempat lebih kuat daripada lantai sebelumnya, pengawal suci nomor 6 dan kelima atribut es bersama atribut api lantas menunjukkan diri, bahkan tanpa basa-basi langsung melepaskan serangan, sehingga memaksa Maido menggunakan transformasi binatang untuk memblokirnya. Menyadari kemampuan pengawal atribut api di luar Nurul, Chen Ying'er lantas mencoba untuk memancingnya bergerak ke arah lain, sedangkan Yang Wang Zhou masih disibukkan melawan pengawal atribut es, bahkan membuatnya dalam posisi tertekan setelah mendapatkan serangan tersebut. Di awal perpakuan taman, serta kesulitan mengimbangi kemampuan dua pengawal suci, kembaran Mimin akhirnya menemukan sebuah ide untuk membalikkan situasi pertarungan, sehingga dia meminta Chen Ying'er memaksa kedua pengawal suci melepaskan teknik andalan, dan ternyata... Meski pada awalnya Chen Ying'er beranggapan jika mereka telah berhasil mengalahkan dua pengawal, tapi sayangnya hal tersebut justru bikin Wang Zhou terkena serangan balik atribut es, bahkan membuat dua bucin dalam kondisi tidak menguntungkan. Tepat di momen ini, dikarenakan mereka nggak punya pilihan lain, Chen Ying'er lantas berniat menggunakan sebuah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan Yang Wang Zhou, sehingga Chen Ying'er dengan cepat mengaktifkan berkah dewa binatang untuk memaksa level kekuatan calon lakinya mencapai tingkat 9. Dengan begitu, mereka memiliki peluang untuk mengimbangi kemampuan pengawal nomor 6 dan nomor 5. Merasa muak dipermainkan bocil FF, dua pengawal suci berinisiatif untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Hanya saja Chen Ying'er dengan cepat mengombinasikan teknik andalan mereka berdua untuk mengalahkan dua pengawal suci. Pasca kejadian tersebut serta berhasil melewati ujian lantai keempat, si robot lantas mengatakan dengan kondisi 4 rekannya kehilangan kekuatan bertarung serta berada dalam kondisi koma, apakah Sayer berniat untuk melanjutkan ujian selanjutnya? Nah, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan Long Hao Chen di episode 153 dan 154-nya. Gimana guys pendapat kalian? Benar-benar edun parah ya guys ya? Kira-kira apakah Sing Sayer dan rekan-rekannya mampu menyelesaikan sisa ujian menara Eternal Tower? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya sahabat santuy enggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Mimin baik hati dan rajin menabung pamit undur diri dulu. See you next time guys. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
Go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down.